Baik teman-teman, ini adalah materi kita untuk hari ini, yaitu asuhan keperawatan komunitas pada agregat pria dan wanita. Jadi ini adalah agregat yang kedua setelah agregat anak dan remaja. Kalau zaman dulu itu tidak ada agregat pria dan wanita, adanya agregat ibu hamil, tapi sekarang sudah ada pembaruan sehingga ada agregat pria dan wanita. Nah, kalau kita berbicara tentang pria dan wanita, di sini kita berbicara tentang orang dewasa ya. Jadi pikiran kita, fokus kita langsung pada orang dewasa, bukan pada remaja, karena anak sama remaja itu sudah dibahas di agregat sebelumnya. Sekarang kita akan bahas tentang agregat dewasa, ya, dewasa. Nah, siapa sih dewasa itu? Atau siapa sih yang disebut orang dewasa? Ini menurut Harlock, tahun 1990, orang dewasa itu dibagi menjadi dewasa awal, dewasa tengah, dewasa lanjut gitu ya. Untuk dewasa awal itu dimulai pada umur 18 tahun. Jadi 18 tahun itu sudah masuk dewasa awal menurut Hurlock. Sampai umur 40 tahun. Itu menurut Hurlock ya. Ketika perubahan-perubahan fisik dan psikologis itu sudah mulai muncul, kemudian dia dewasa ini akan habis atau akan selesai ketika kemampuan reproduksinya sudah menurun. Gitu ya. Jadi orang dewasa ini kemampuan reproduksinya sedang pada masa puncak, ibaratnya seperti itu. Tapi menurut Santrop, tidak diawali pada usia 18 tahun, itu masih masuk ke tahap remaja. Dia dewasa baru mulai menurut Santrop itu adalah sekitar usia 20 sampai 40 tahun. Nah, yang sering dipakai adalah pendapat dari Santrop ya, di mana dewasa itu dimulai dari usia 20 tahun gitu ya. Jadi anak-anak mahasiswa yang semester 1 ya, mungkin semester 1 2 itu mungkin masih masuk ke dalam tahap remaja akhir gitu. Jadi menurut Santrop, dewasa itu adalah dimulai dari usia 20 tahun, diakhiri sama di usia 40 tahun, di mana perkembangan fisik atau masalah perubahan fisik itu mulai menurun, kemudian produktivitas menurun, kemudian reproduksi juga, kemampuan reproduksi juga menurun. Nah, jadi dewasa itu, dewasa muda ya, dewasa muda atau dewasa awal di usia 20-an awal, itu adalah masa transisi dari masa remaja ke masa dewasa, ya, baik secara fisik, secara intelektual ya, jadi ada perpindahan kognitif. Jadi dulu ketika kita ingat waktu dulu kita remaja, mungkin kita perilakunya seperti apa, dan saat ini mungkin kita menganggap perilaku kita itu waktu yang kita lakukan pada saat remaja itu adalah hal yang bodoh gitu ya, mungkin karena ada pergeseran kognitif atau transisi kognitif. Kemudian ada transisi peran sosial. Jelas ketika kita sudah, apalagi sudah bekerja ya, sudah lulus dari, teman-teman kalau masih belum bekerja seperti ini kan masih transisinya masih belum terasa, transisi perannya masih menjadi anak, masih menjadi pelajar. Tapi ketika sudah lulus wisuda ya, sudah di wisuda, akan ada transisi peran di mana teman-teman akan berusaha untuk bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Dan tapi kalau sekarang teman-teman sudah ada yang bekerja, ya berarti kalian sudah menjalankan transisi peran ini lebih awal dari teman-temannya yang lain. Begitu. Nah, ini tugas perkembangan orang dewasa menurut Hafik Has dalam Monk and Knorr 2001. Apa sih tugas perkembangannya? Pertama adalah menikah dan membangun suatu keluarga. Itu adalah tugas perkembangan yang harus dilakukan oleh orang dewasa. Ya, baik dewasa awal, dewasa tengah, dewasa lanjut gitu ya, itu punya tugas perkembangan atau tugas tumbuh kembang untuk menikah dan membangun sebuah keluarga. Kemudian dengan menikah dan membangun keluarga tentu sudah punya anak ya, sehingga kewajibannya adalah mengelola rumah tangga dan mengasuh dan mendidik anak. Kemudian selain itu, selain personal, kita juga orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk menjadi warga negara. Yang menjalankan perannya sebagai warga negara yang baik, entah itu melalui pemilu, entah itu melalui kontribusi ke bangsa dan sebagainya. Kemudian juga ada membuat hubungan dengan kelompok sosial tertentu. Jadi memang kita harus mempunyai komunitas, gitu ya, mempunyai komunitas yang kita berhubungan sosial di dalamnya, terutama yang yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan. Jadi memang orang dewasa itu dia tugas tumbuh kembangnya adalah bekerja. Itu salah satu peran yang harus diemban. Kemudian tugas perkembangan orang dewasa juga
dia mulai menjalin hubungan secara intim dengan lawan jenis. Maksudnya di sini pada remaja memang mungkin sudah ada ekspresi-ekspresi seksual, tetapi belum bisa bertanggung jawab, maksudnya belum ada komitmen di dalamnya. Tapi kalau pada orang dewasa, dia dituntut untuk mempunyai komitmen terhadap hubungan dengan lawan jenisnya. Kemudian tugas perkembangan dewasa yang terakhir adalah dewasa ini adalah masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Karena tadi ada pergeseran kognitif, pergeseran sosial, pergeseran peran, sehingga kita itu harus hidup dengan identitas yang baru. Kita sudah harus bekerja, kita sudah kita sudah punya kebebasan yang dulu waktu remaja mungkin orang tua kita akan marahi kalau kita nggak pulang jam 9 malam gitu ya. Tapi kalau sudah dewasa, kita sudah punya kebebasan sehingga kita harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki gitu ya. Kebebasan kita, kemudian peran kita, dan sebagainya. Jadi itu adalah tugas perkembangan orang dewasa. Menurut Hafik Hartz. Nah, kita langsung masuk ke masalah kesehatan pada dewasa usia produktif. Kenapa saya garis bawahi di usia produktif? Ya karena memang dewasa itu masuk dalam usia produktif ya. Apalagi kita nanti akan kena bonus demografi di mana usia produktif itu komposisinya lebih besar. Sehingga kita harus bisa memaksimalkan supaya tidak ada masalah kesehatan yang berarti pada kelompok usia produktif ketika ada bonus demografi nantinya. Nah, faktor resiko untuk masalah kesehatan usia produktif itu ada beberapa faktor resiko yang mempengaruhi. Yang pertama adalah biasanya faktor resiko itu berhubungan ya, karena usia produktif itu usia di mana kondisi fisik ini sedang dalam kondisi yang paling sehat, ibaratnya seperti itu, sedang dalam kondisi yang paling sehat, sehingga kebanyakan masalah kesehatan yang terjadi itu dipengaruhi oleh gaya hidup, pola konsumsi yang tidak sehat, kemudian mobilitas yang mungkin tinggi resiko ya, misalkan kecelakaan kerja dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya orang usia produktif itu baik laki-laki maupun perempuan itu sedang dalam fase paling sehat, sehingga faktor masalah kesehatan ini diawali atau dimulai dari yang namanya gaya hidup tadi. Nah, kemudian di sini menurut hasil Riskes tahun 2018, 95,5% masyarakat Indonesia itu kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Ya, 95,5% itu kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Ini bayangkan, ini angka yang besar sekali. Coba tanya teman-teman sendiri gitu ya. Kira-kira sudah makan sayur dan buah belum hari ini? Ya, sering makan nggak sayur sama buah? Yang penting nasi gitu kan biasanya kalau orang Indonesia ya. Padahal 95,5% itu masyarakat Indonesia kurang makan sayur dan buah. Apalagi sayur dan buahnya itu pasti sudah dimasak mateng, sehingga antioksidannya hilang, seratnya sudah berkurang, vitamin mineralnya sudah berkurang. Ya, jadi ya begitulah, makanya 95,5% ini kurang makan sayur dan buah, terutama dalam bentuk yang segar. Kemudian 33,5% masyarakat Indonesia, terutama usia produktif, itu kurang aktivitas fisik. Apalagi saat ini semua sudah lebih mudah, mau keluar kemana bisa pakai motor, mau jalan kemana sudah ada mobil, mau jalan kemana kalau nggak ada kendaraan bisa nge-grab, bisa nge-gojek, nggak usah jalan kaki gitu ya. Kemudian mau ngapain, mau beli makanan juga bisa pesen. Jadi kita itu sudah kurang aktivitas, terlalu enak dengan kondisi yang ada saat ini, dimudahkan dengan berbagai macam fasilitas, sehingga kita itu kurang aktivitas. 29,3% masyarakat usia produktif itu merokok setiap hari. Coba bayangkan kalau ada 1 juta aja masyarakat usia produktif yang merokok, itu 29,3% itu berapa? Berapa coba? Nah, jadi memang kita nggak sadar saat ini karena kita sedang dalam kondisi yang paling sehat. Tapi kita nggak tahu nanti beberapa tahun lagi. Begitu ya. 31% orang dengan usia produktif atau orang dewasa itu mengalami obesitas. Obesitas sentral, terutama bagian perut. Ya, terutama di bagian perut. Dan obesitas sentral itu berisiko terhadap peningkatan diabetes mellitus. 21,8% itu terjadi obesitas pada dewasa. Bayangin, orang dewasa
21,8%-nya nggak hanya overweight, tapi obesitas. Karena gaya hidupnya, pola makannya, aktivitas fisiknya, dan sebagainya. Sehingga sekarang ini ya, apalagi di tengah pandemi yang kita dituntut untuk nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana, itu tingkat obesitas itu naik. Nah, ini faktor resiko masalah kesehatan pada usia dewasa tadi sudah saya jelaskan ya untuk beberapa prevalensinya. Nah, di sini adalah faktor resikonya itu adalah overweight atau obesitas. Jadi overweight atau obesitas ini adalah salah satu faktor resiko terbesar terkait dengan penyakit-penyakit yang terjadi pada usia dewasa. Jadi dari estimasi WHO pada tahun 2016 itu di Indonesia itu mengalami peningkatan prevalensi penduduk dewasa yang overweight atau obesitas. Apalagi di tengah pandemi ini itu hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikansi yang cukup signifikan terhadap penduduk usia dewasa yang mengalami overweight atau obesitas. Kemudian perempuan itu memang memiliki prevalensi overweight dan obesitas yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena adanya hormon estrogen dan progesteron tersebut yang mempengaruhi terkait dengan penyimpanan lemak dan sebagainya. Kemudian faktor resiko overweight dan obesitas itu memicu munculnya berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit tidak menular lainnya. Jadi teman-teman, sekarang ini sudah ada pergeseran penyakit tidak menular. Kalau dulu penyakit tidak menular atau penyakit kronis, itu hanya diderita oleh lansia. Jadi hipertensi, stroke, diabetes, jantung, gagal ginjal, dan semuanya itu biasanya itu baru muncul ketika lansia. Namun saat ini terjadi pergeseran. Orang dewasa itu banyak yang mengalami penyakit-penyakit tidak menular. Jadi hati-hati saya, teman-teman, itu beresiko terhadap masalah ini. Jadi ini kita sekarang sedang membicarakan tentang kesehatan kita sendiri ya. Karena kita sedang ada di rentang usia dewasa. Kemudian merokok. Pada tahun 2016, World Bank itu mengestimasi total prevalensi merokok penduduk dewasa di seluruh dunia itu sebesar 39,4%. Dan prevalensi merokok pada penduduk laki-laki dewasa itu mencapai 76%. Perempuan juga ada 2,8%. Jadi merokok ini sudah menjadi seperti budaya gitu ya di Indonesia. Banyak orang yang merokok gitu ya. Nggak sadar memang rokok itu kan tidak membunuh dengan cepat. Tetapi percayalah bahwa rokok itu pasti akan membawa dampak buruk pada kondisi kesehatan kita. Nggak sekarang, tapi mungkin nanti. Tinggal tunggu waktu aja gitu. Kemudian merokok itu sudah jelas ya, sudah tidak usah dibantah. Penelitiannya banyak, evidence base-nya banyak bahwa memang merokok itu menjadi salah satu faktor resiko terbesar penyakit hipertensi, penyakit jantung, PPOK hingga kanker. Ya, jadi ini nggak usah dibantah lagi. Ya, Bu, nggak ngerokok aja bisa sakit kok. Bisa mati juga. Ya iya bisa, memang bisa, tapi juga yang rokok juga bisa lebih cepat mungkin. Kalau teman-teman nggak ngerokok mungkin umurnya bisa sampai 80, tapi kalau karena teman-teman ngerokok belum tentu nyampe 80 gitu ya. Jadi ya mau didebat seperti apapun ya memang sudah faktanya ada valid kalau merokok itu menyebabkan berbagai penyakit. Kemudian kecelakaan. Jadi kecelakaan lalu lintas pada kelompok dewasa itu masih cukup tinggi ya, meskipun di bawah remaja. Jadi yang meninggal terbanyak dengan kecelakaan ya, usia yang terbanyak itu adalah usia remaja seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tapi pada usia dewasa ini masih menjadi salah satu faktor penyebab kematian pada usia dewasa, yaitu kecelakaan lalu lintas. Selain kecelakaan lalu lintas, karena orang dewasa juga bekerja, kadang bekerjanya di tempat yang mungkin bisa dibilang penuh resiko ya, di konstruksi, di tambang, dan macam-macam gitu. Jadi resiko kecelakaan kerja itu juga mengintai penduduk usia produktif. Karena tercatat di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2017 itu ada peningkatan kecelakaan kerja sebesar 20%. Jadi kalau teman-teman nanti selepas lulus mau ambil course K3 ya, mau ambil course untuk jadi paramedis di sebuah perusahaan itu sangat bisa sekali. Terutama yang cowok-cowok, kalau kalian mau kerja di lepas pantai, di kerja tambang kayak gitu ya, masuk di sebuah kayak outsourcing gitu,
itu nanti itu lumayan sekali uangnya, tapi memang kalian harus benar-benar meninggalkan keluarga selama beberapa bulan, baru nanti pulang, nanti balik lagi, tapi ya gajinya sangat besar sekali. Kemudian cedera itu juga ya, kalau sudah ada kecelakaan kerja ataupun kecelakaan lalu lintas, pasti ada cedera. Nah, cedera ini sangat menurunkan produktivitas. Ya, kalau awalnya kaki bisa dibuat jalan dua-duanya, ternyata setelah kecelakaan jadi nggak bisa dibuat jalan satu, dan sebagainya. Itu kan pasti juga menurunkan produktivitas. Nah, ini tadi yang saya bahas. Penyakit tidak menular dan usia produktif. Sekarang terjadi pergeseran tren penyakit tidak menular menyerang usia produktif. Ini bisa jadi bahan riset teman-teman ya, nanti kalau suka dengan KMB atau suka dengan masalah-masalah penyakit tidak menular, bisa diteliti tentang penyakit tidak menular yang dia mulai bergeser ke usia produktif. Teman-teman bisa searching Riskesdas, bisa searching profil kesehatan Indonesia gitu ya. Di situ sudah ada memang yang menjelaskan bahwa trennya itu menurun usianya. Sekarang orang kena stroke itu nggak harus nunggu lansia, orang kena penyakit jantung tuh nggak harus nunggu lansia. Iya kan? Banyak artis juga yang meninggal karena penyakit jantung misalkan. Jadi memang sekarang trennya itu menurun ke usia dewasa untuk penyakit tidak menular. Salah satunya adalah penyakit kardiovaskuler ya. Penyakit kardiovaskuler. Prevalensi hipertensi itu terus mengalami peningkatan, mencapai 28,9% usia produktif yang mengalaminya. Bayangkan kalau ada 1 juta orang usia produktif, 28,9%-nya berapa yang kena hipertensi. Hipertensi ini tadi penyebabnya sudah jelas ya, pola makan, gaya hidup, kurang aktivitas fisik, dan sebagainya. Dan kalau sudah kena hipertensi itu kayak membuka pintu untuk semua penyakit tidak menular lainnya. Gagal ginjal bisa, CVA bisa, penyakit jantung bisa gitu ya. Banyak sekali yang bisa timbul penyakit karena masalah hipertensi. Kemudian penyakit yang lain adalah diabetes dan PPOK. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa obesitas itu sudah sangat besar prevalensinya di usia produktif. Obesitas itu sangat merupakan faktor yang cukup besar yang bisa membuat kita itu mengalami diabetes gitu ya, karena pola makan tadi, kurang aktivitas, obesitas, sehingga prevalensi diabetes mellitus pada usia produktif itu naik dari 6,9% menjadi 8,5%. Ini dari hasil Riskesdas 2018 yang ini naik ya. Apalagi sekarang dengan adanya di rumah aja gitu ya. Di rumah aja, makan aja gitu ya, tidur aja ya sudah seperti terlupakan karena COVID, sehingga masalah-masalah penyakit tidak menular ini tidak seperti diabaikan. Oke, nanti kalau putus untuk Zoom saya, nanti tolong join lagi di link yang sama ya. Kayaknya pakai di Jakarta lagi putus. Kemudian di lokasi ini yang kemarin dia berubah dari Jakarta. Iya, gimana Mbak? Tolong di mute dulu ya. Nanti kamu ambil, Sa. Oke. Oke, baik. Kita lanjut ya. Untuk PPOK, itu PPOK tahu ya, penyakit paru obstruksi kronis ya, penyakit paru obstruksi kronis atau penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Jadi PPOK itu menjadi penyebab kematian terbanyak keempat di usia produktif. Karena adanya polusi udara, karena ada kebiasaan merokok, karena ada gaya hidup, itu banyak yang kena pneumonia, bronkopneumonia, dan sebagainya, TB, dan sebagainya yang dia dapat membuat orang dewasa itu meninggal karena PPOK atau masalah pernafasan. Kemudian yang ketiga adalah kanker. Prevalensi kanker pada dewasa itu meningkat 8,8%. Kanker, semua kanker itu meningkat. Namun memang kanker payudara itu masih menduduki peringkat tertinggi di Indonesia. Diikuti dengan kanker serviks dan kanker paru-paru. Jelas ya, kanker payudara itu dia kanker payudara dan kanker payudara dia dihubungkan dengan hormon. Memang dihubungkan dengan hormon, dan juga banyak kalau kita bicara soal kanker, kita bicara tentang antioksidan, tentang radikal bebas dan sebagainya ya. Kita kurang konsumsi antioksidan, terlalu banyak radikal bebas di kita gitu ya, sehingga kanker payudara ini dan kanker-kanker yang lain itu dapat tumbuh dengan lebih cepat.
Kemudian kanker serviks ini selain dihubungkan dengan radikal bebas dan sebagainya juga dihubungkan selain hormonal ya, kalau kanker payudara dan kanker serviks ini juga dihubungkan dengan hormonal juga. Selain itu kanker serviks ini juga dihubungkan dengan perilaku seksnya. Karena kalau sudah pernah berhubungan itu pasti ada resiko terkena CA gitu ya, karena ada perlukaan-perlukaan dan sebagainya, sehingga pap smear itu harusnya rutin dilakukan 5 tahun sekali. Kemudian kanker paru-paru, ini sudah jelas hubungannya dengan merokok ya, itu sudah jelas hubungannya dengan merokok. Kemudian jadi gaya hidup, pola makan, radikal bebas itu memicu prevalensi kanker pada usia produktif. Nah, ini program komunitas untuk mengendalikan penyakit tidak menular. Yang pertama adalah peningkatan deteksi dini penyakit tidak menular. Jadi sekarang ini pemerintah memang sudah memberikan memberikan perhatian terhadap PTM ini, ya, penyakit tidak menular. Tapi memang saat ini masih kalah dengan COVID untuk fokus perhatiannya karena memang masih menjadi sebuah pandemi. Tapi pemerintah sebenarnya sudah memberikan perhatian terhadap penyakit tidak menular ini. Salah satunya adalah peningkatan deteksi dini. Jadi kalau sekarang di puskesmas mau pap smear itu sudah bisa, bahkan di cover dengan BPJS ya. Jadi kalau yang punya BPJS itu kita mau melakukan pap smear rutin itu sudah di cover, jadi tidak membayar gitu. Jadi deteksi dini kanker ataupun PTM yang lain itu sudah bisa diakses melalui puskesmas. Jadi cukup ke puskesmas, tidak usah ke rumah sakit atau laboratorium. Jadi deteksi awal ini akan meningkatkan prognosis. Jadi kalau kita tahu lebih awal, otomatis pengobatan akan lebih cepat dilakukan sehingga prognosis akan lebih baik. Kemudian pembentukan posbindu, pos pembinaan terpadu PTM. Tapi sayangnya posbindu ini masih diakses oleh lansia saja. Orang dewasa masih nggak mau mengakses dan nggak bisa mengakses kadang-kadang karena jadwalnya kan biasanya pagi, ketika mereka masih kerja dan sebagainya, sehingga posbindu ini masih diakses lebih banyak oleh lansia. Jadi posbindu PTM itu tujuannya adalah mengidentifikasi resiko, melakukan intervensi, dengan konseling, edukasi, modifikasi perilaku, serta pemberian rujukan jika diperlukan. Kemudian pengembangan KTR. Ini juga salah satu program yang sedang diambil oleh kami dari Cistrada, bahwa kita berusaha untuk mengembangkan KTR atau kawasan tanpa asap rokok di Kabupaten Kediri, kemudian di Blitar, Tulungagung, dan Nganjuk. Jadi kami berusaha untuk membuat perda begitu ya, memicu disahkannya perda KTR, karena yang namanya kawasan tanpa asap rokok ini nggak bisa dilakukan oleh dinas kesehatan saja, tapi harus ada legalitasnya dengan adanya peraturan daerah dan peraturan bupati atau peraturan wali kota terkait dengan kawasan tanpa asap rokok ya. Jadi kawasan tanpa asap rokok ini dia bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang ramah anak. Ya, jadi dinas kesehatan itu sekarang sudah ada kan daerah ramah anak. Nah, itu salah satunya adalah adanya KTR ini. Jadi memang selain menyediakan lingkungan yang agak bebas dari polusi rokok, kemudian juga menurunkan prevalensi kanker dan PPOK. Karena apa? Karena perokok pasif lah yang lebih banyak mengalami prevalensi kanker daripada perokok aktif. Kemudian di sini yang di silang itu tidak hanya rokok ya, tapi juga vape gitu ya, jadi rokok elektrik, dan juga sisa. Sebenarnya ada sisa yang harus juga nggak boleh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau merokok sih boleh-boleh aja, tapi jangan merokok. Jadi perda KTR itu bukan untuk teman-teman nggak boleh merokok nih, itu bukan. Jadi silakan merokok tapi jauh dari tempat umum. Silakan merokok jauh dari orang yang nggak ngerokok. Silakan ngerokok tapi jangan di dalam ruangan, rokoknya di luar ruangan yang langsung beratapkan langit gitu ya, jadi langsung hilang asapnya, dengan harapan seperti itu. Dan jangan ngerokok di tempat umum. Kalau mau ngerokok cari tempat sepi jauh dari lalu lalang orang, begitu sebenarnya. Jadi tidak menyuruh kita untuk enggak jangan ngerokok, stop rokok gitu, enggak juga. Nah, doakan ya semoga Cistrada bisa untuk mengunggulkan perda rokok di 4 daerah ini.